Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat belajarnya? Masih semangat dong Bu, tentunya. Kemarin kita kan belajar dari kisah Rasul ya. Penyakit apa saja sih? Masih inget gak? Penyakit kusta dan taun Bu. Nah, sekarang kita belajar dari kisah sahabat Rasul. Kan setelah Rasul wafat itu dilanjut oleh kepemimpinannya loh. Oh, kepemimpinan setelah Rasul Bu, Khulafaur Rasyidin. Yang 4 orang itu kan Bu, yang ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di antara Khulafaur Rasyidin itu ada salah satu Khulafaur Rasyidin di masa itu yang ada peristiwa wabah penyakit, yaitu di masa kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum ibu bahas, seperti biasa ya, Sasil silahkan berdoa. Kita berdoa, mulai. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nih ya, kisah Umar bin Khattab ibu ambil dari republik.com. Katanya di masa Umar bin Khattab, wabah yang terjadi itu wabah kolera. Wabah kolera ini menyerang negeri Syam. Di masa itu, Umar beserta rombongan dalam perjalanan menuju Syam terpaksa menghentikan perjalanannya. Umar pun meminta pada kaum muhajirin dan kaum ansor untuk memilih melanjutkan perjalanan atau kembali ke Madinah. Sebagian dari mereka berpendapat untuk tetap melanjutkan perjalanan dan sebagian lagi berpendapat untuk membatalkan perjalanan. Nah, akibat kebingungan itu ya, mungkin 50% berpendapat melanjutkan, sisanya juga berpendapat membatalkan atau kembali pulang. Karena kebingungan itu, Umar meminta pendapat sesepuh Quraisy yang kemudian menyarankan agar Khalifah Umar bin Khattab tidak melanjutkan perjalanan menuju kota Syam karena sedang terserang wabah penyakit. Nih, pendapat dari sesepuh Quraisy tadi itu seperti ini. Menurut kami, engkau di sini Umar bin Khattab ya, beserta orang-orang yang bersamamu, ya sahabat-sahabat Umar bin Khattab yang ikut ke Syam, sebaiknya kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke tempat terjangkit penyakit itu. Penyakit apa tadi? Kolera. Sebagaimana dikutip dalam buku Pesona Akhlak Nabi Ahmad Rafi'i 2015. Namun, ada di antara rombongan Umar bin Khattab, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah, masih menyasingkan keputusan khalifah. Mengapa engkau melarikan diri dari ketentuan Allah? Ujarnya. Adapun Umar bin Khattab menjawab bahwa yang dilakukan ini untuk kembali ke Madinah, bukan untuk melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan untuk menuju ketentuan yang lain. Ketentuan yang lain di sini itu ya
seperti halnya kita isolasi mandiri, seperti halnya kita menjaga jarak untuk tidak berpergian jauh apabila tidak penting, menjaga diri di rumah, kan itu termasuk dari pada kita mencontoh mencari ketentuan lain. Begitu. Ya, ketentuan lainnya karena kita ingin melindungi diri kita. Jadi bukan kita takut menghindar, tapi kita cari aman karena kita tidak mau sakit. Jadi kita jaga diri. Gitu. Apalagi sekarang kan wabahnya berbahaya ya. Keputusan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam diperkuat melalui keputusan informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika Rasulullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah yang terkena wabah penyakit. Begitupun masyarakat yang terkena wabah tersebut untuk tidak meninggalkan atau keluar dari wilayahnya. Ini merupakan cara mengisolasi agar wabah penyakit tidak menular ke daerah lain. Nah, sama kan seperti anjuran-anjuran 3M yang salah satunya ialah menjaga jarak. Umar bin Khattab pun mempertegas pendapat tadi melalui hadis. Nih ya, ibu tampilkan hadisnya, tapi ibu minta sekarang Sasil ya yang membaca hadis. Baik Bu, siap Sasil baca. Anna Umar kharaja ila Syam. Falamma kana bisargo balagotu anna waba qad faqa'a bisyam. Fa'ahbarahu Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardi wa antum biha fala takhruju firara minhu. Artinya, Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam saat sampai di wilayah bernama Sak. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggal di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Ibu, kata-katanya hampir seirama ya sama hadis kemarin yang Ibu baca, kisah Rasul. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, seperti biasa ya, Sasil silahkan berdoa. Kita berdoa. Mulai. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat terus ya Sasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.